Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zafira Akila dengan NIM 08012825300049. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pada soal nomor 2. Soalnya diketahui dua array A dan B dengan input berupa nilai-nilai integer. Buatlah program untuk memindahkan semua elemen A, I ke C, C dan BI ke DK. Jika antara elemen A, I, dan B, I memiliki faktor persekutuan terbesar atau FPB sama dengan 1, banyak elemen A dan B harus sama. Contoh yaitu input A, I sama dengan 3, 4, 5, 3 dan BI-nya 5, 2, 2, 5, 4. Nah, outputnya yaitu CI-nya 3, 3,3 dan D-nya yaitu 5,4. Di sini pada logika programnya yaitu pertama-tama program dimulai, kemudian program mendeklarasikan beberapa variabel yaitu array A dan B untuk menyimpan data bilangan yang diinput, array C dan D untuk menyimpan hasil bilangan yang memenuhi syarat, serta variabel N untuk jumlah elemen array dan variabel I sebagai indeks perulangan. Kemudian program meminta pengguna memasukkan elemen array, lalu program menerima input nilai untuk array A dan B sesuai jumlah elemen yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya, program melakukan proses pengecekan setiap pasangan elemen A dan B dengan mencari FPB dari kedua bilangan tersebut. Nah, jika FPB dari A dan B-nya sama dengan 1, maka nilai A-nya dimasukkan ke array C dan B dimasukkan ke dalam array D. Kemudian jika FPB tidak sama dengan 1, maka pasangan bilangan tersebut tidak dimasukkan ke dalam hasil. Nah, kemudian proses ini dilakukan secara berulang untuk elemen array hingga seluruh data selesai diperiksa. Kemudian program menampilkan isi array C dan D dan program selesai. Di sini untuk programnya, di sini menggunakan include iostream, kemudian using namespace std. Nah, di sini ada fungsi FVB dengan parameter A dan B yaitu bertipe integer. Nah, di sini masuk ke perulangan yaitu ketika B tidak sama dengan 0, maka lakukan yaitu sisa sama dengan A modulo B, A sama dengan B, B sama dengan sisa. Nah, jika sudah memenuhi yaitu return A. Kemudian ke fungsi main-nya itu deklarasikan variabel N, kemudian cetak tulisan yaitu masukkan jumlah elemen array, kemudian menunggu user memasukkan nilai N dan disimpan ke variabel N. Dan di sini ada array yaitu dengan elemen maksimalnya 100, B, C, dan D yaitu bertipe integer, kemudian integer J diinisiasikan dengan 0 sebagai nilai awal, kemudian cetak tulisan yaitu masukkan elemen array A. Nah, di sini melakukan perulangan untuk mengecek elemen-elemennya. Nah, di sini I-nya sama dengan 0, I kurang dari N. Kemudian disimpan ke variabel A, I. Kemudian cetak tulisan yaitu masukkan elemen B di sini untuk perulangan elemen B-nya. Di sini I-nya sama dengan 0, I kurang dari N dan disimpan ke variabel B. Kemudian di sini untuk for I sama dengan 0, I kurang dari N. Nah, di sini yaitu jika FPB A, I, dan B, O. Nah, di sini FPB dari A, misalnya array keberapa, dan B-nya array keberapa, sama dengan 1. Nah, maka di sini nilai A-nya disimpan sementara ke C, kemudian B disimpan sementara ke D, kemudian J++. Kemudian di sini ada cetak tulisan yaitu C. Itu di sini sudah dicari tadi, disimpan ke variabel C ini. Kemudian cetak tulisan D dan berulang for I sama dengan 0, I kurang dari J. Kemudian disimpan dari hasil yang D tadi, disimpan ke variabel D ini dan dicetak.
kemudian program selesai. Nah, baiklah di sini dapat kita lihat pada eh, outputnya. Elemen arraynya kita masukkan yaitu 4. Array A-nya tadi 54, 34, 53, 34, 53, dan elemen array B-nya itu 52, 254. 5, 2, 25, 4. Nah, sini dapat ditampilkan yaitu C-nya 3, 3 dan D-nya 5, 4. Sini eh, penjelasannya di sini. Nah, A-nya itu 3, 4, 5, 3, B-nya 5, 2, 2, 5, 4. Nah, di sini dicek. Nah, itu A sama B-nya itu 3 dengan 5. Nah, apakah 3 kurang dari 5? Nah, di sini kan lebih besarlah B. Nah, di sini tukar jadi 5,3. Apakah B-nya tidak sama dengan 0? B-nya itu 5. Ya, maka masuk ke sisa. Sisa yaitu A modulo B, 5 modulo 3 yaitu 2. Kemudian eh, A sama dengan B, nilai B dimasukkan ke variabel A untuk sementara, kemudian B yaitu sisa yaitu 2. Nah, karena B-nya belum sama dengan 0, tidak sama dengan 0, maka masih ke perulangan. Nah, yaitu masuk lagi yaitu sisa sama dengan A modulo B. Dilanjutkan yaitu B-nya tadi 2, yaitu 2 tidak sama dengan 0. Ya, maka masuk ke sisa, yaitu sisa A modulo B. 3 modulo 2 sama dengan 1. Jadi A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1. Nah, B masih 1, tidak sama dengan 0. Maka masuk lagi ke while tadi, yaitu 1 tidak sama dengan 0. Ya, maka masuk ke sisa, yaitu A modulo B, yaitu 2 modulo 1, yaitu 0. Di A-nya sama dengan 1, B-nya yaitu 0. Nah, karena B sudah sama dengan 0, maka FPB dari 3,5 ini adalah 1. Karena tadi pada program yaitu return A. A sama dengan B. Nah, B-nya A. Itu A sama dengan B itu 1. Jadi nilai FPB dari 3,5 itu adalah 1. Kemudian dicek lagi pada yang kedua. Itu I yang kedua itu 4 sama 2. Itu 4 sama 2. Nah, di sini 4 sama 2. 4 sama 2. Itu, nah B-nya yaitu 2. Yaitu 2 tidak sama dengan 0. Iya, maka masuk ke sisa. Yaitu A modulo B, yaitu 4. Modulo 2 yaitu 0. A-nya 2, B-nya 0. Jadi FBB karena B-nya sudah sama dengan 0, maka return A hanya 2. Jadi FBB 4,2 adalah 2. Dan di sini 5,25. Nah, karena B-nya lebih besar, kita balik. Jadi, eh, mm, dibalik jadi 5. Jadi 5 tidak sama dengan 0. Ya, maka masuk ke sisa yaitu 25 modulo 5 yaitu 0. Hanya 5, B-nya 0. Jadi, FPB dari 5,25 yaitu 5. Untuk 3,4 itu B-nya 3, itu 3 tidak sama dengan 0. 4 modulo 3 sama dengan 1, A-nya 3, B-nya 1. Nah, karena B-nya masih bersisa, dicek lagi. 1 tidak sama dengan 0, iya, maka masuk ke sisa, yaitu 3 modulo 1, 0, A-nya sama dengan 1, B-nya 0. Return A, yaitu FVB dari 3,4, yaitu 1. Nah, masuk ke pengecekan yang ini. Nah, yang ini
Itu ini. Nah, untuk I, nah A00 sama A0 B0 tadi yaitu 3 dengan 5, FVB 3 dengan 5 tadi yaitu 1. Nah, di sini, nah ini jika FVB dari A dan B sama dengan 1, maka nilai A masuk ke C, nilai B masuk ke D. Nah, ke sini. Nah, jadi C-nya yaitu 3, D-nya itu 5. Untuk I sama dengan 1, FVB 4,2 itu 2. Nah, karena tidak sama dengan 1, maka tidak memenuhi. Jadi tidak dirubah nilai C dan D-nya. Nah, untuk I-nya sama dengan 2, FVB dari 5,25 itu 5. Nah, tidak memenuhi juga. Nah, untuk I sama dengan 3, yaitu FVB dari 3,4 itu 1, memenuhi. Jadi, ditambah nilai C tadi 3. Jadi 3,3. D-nya ini tadi ada 5. Jadi 5,4. Jadi C-nya yaitu 3,3, D-nya 5,4. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk flowchart-nya. Flowchart-nya sini ada dua, yaitu untuk fungsi FPB dan fungsi main. Pertama kita lihat untuk fungsi main dulu. Itu mulai, kemudian input N, kemudian masuk ke perulangan. Itu I sama dengan 1, to N. Itu jika ya true, maka dia input nilai AI. Dan jika tidak, maka dia ke perulangan selanjutnya untuk elemen B. To A, I sama dengan 1, to N. Jika iya, maka cetak eh, input B masuk ke variabel B. Jika tidak, maka dia eh, masuk ke proses D sama dengan 1. Sini masuk ke perulangan yaitu I sama dengan 1 to N. Jika iya, maka masuk ke pengecekan FPB tadi. Jika sama dengan 1, maka eh, benar. Jika true, nilai A akan dimasukkan ke C, nilai B akan dimasukkan ke D, dan J++ akan bertambah. Kemudian jika eh, kondisi ini sudah tidak memenuhi, maka dia akan balik ke perulangan. Dan jika tidak, akan masuk ke perulangan lagi untuk nilai C dan nilai D. Itu perulangan I to J-1, jika iya, cetak hasil C, kemudian balik lagi ke perulangan. Nah, jika tidak, maka akan masuk perulangan untuk D. Ini jika iya, maka akan menampilkan hasil dari D, dan balik lagi ke I, ke perulangan for I ini. Nah, jika semua sudah selesai, maka perulangan ini jika selesai, maka tidak akan ke N, yaitu selesai. Nah, kemudian pada fungsi FPB-nya, fungsi FPB-nya mulai, yaitu start. Kemudian ke pengecekan kondisi, jika B tidak sama dengan 0, maka selama B tidak sama dengan 0, maka ke proses ini, yaitu nyari sisa, yaitu A modulo B, kemudian A sama dengan B, dan B sama dengan sisa. Nah, balik lagi ke pengecekan kondisi. Nah, jika tidak, maka dia akan ke return A tadi, yaitu FPB sama dengan A. Nilai A ini tadi. Maka program selesai. Baiklah, untuk code-nya di sini pada fungsi mainnya itu var yaitu A, B, C, D dengan array yaitu 100 bertipe integer, kemudian N, I, J yaitu bertipe integer, kemudian program dimulai. Itu cetak tulisan yaitu write, masukkan jumlah elemen array, kemudian read N, yaitu menginput nilai N. Kemudian cetak tulisan yaitu masukkan elemen array A. Di sini melakukan perulangan untuk I-nya. Kemudian cetak write yaitu masukkan elemen array B. Kemudian di sini untuk perulangan untuk memasukkan elemen di array B-nya. Nah, kemudian di sini eh, mengecek apakah FPB dari A dengan B jadi sama dengan 1. Dan jika tidak, maka dia nilai A-nya dimasukkan ke C, nilai B-nya dimasukkan ke D. Kemudian J diisi dengan J+1, kemudian N
Ini N untuk for. Nah, kemudian di sini cetak tulisan yaitu C. Kemudian di sini untuk elemen C-nya. Dan di sini cetak D. For untuk elemen D-nya. Dan yang terakhir N yaitu program selesai. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan pada soal nomor 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.